Selamat siang Bekali dan warga Bali tercinta ya, satu teman ya yang sangat menarik sudah dihadirkan untuk Anda dan tentunya sudah menghibur Anda di kesempatan siang hari ini. Dan baiklah selamat siang PKB dan warga Bali tercinta, seperti apa yang sudah Nia sampaikan tadi ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang langsung bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bali yang sudah hadir. Kali ini ada Ibu Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bali ya, yang sudah hadir di studio ya Bu ya, yang akan berbagi informasi terkait dengan pusat statistik gitu ya Bu ya, nanti sampai jam 3 sore nanti ya, selama 1 jam kita akan berbincang-bincang langsung. Baiklah Ibu, silakan memperkenalkan diri dulu Bu sama sahabat setia PKBP Bali. Baik Bu Nia, terima kasih pertama atas kesempatan yang diberikan pada saya selaku Kepala BPS Kabupaten Bangli untuk mengisi acara ya, mengisi acara dalam hal sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPS saat ini. Iya, sahabat setia pendengar RPKB Radio Publik Kabupaten Bangli, senang sekali sebelumnya saya menyampaikan Bang Sungkaro, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya mungkin para pendengar setia belum banyak mengenal tentang Badan Pusat Statistik. Ya mungkin saya sedikit akan menjelaskan lembaga apa sih atau barang apa sih BPS yang sering terkenal BPS ya. Jadi Badan Pusat perkenalan diri dulu Bu, oleh Ibu gitu. Oke. Ya nanti biar masyarakat tidak tahu, oh sekarang Kepala Badan Statistiknya adalah Ibu gitu. Ya silakan Bu. Ya baik, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Ana Agung Ayura Keswarningsih. Mulai 1 Mei 2021 saya bertugas di Kabupaten Bangli. Tapi sebelumnya saya bertugas di BPS Kabupaten Kelungkung juga sebagai kepala, kemudian sebelumnya juga di Karangasem. Jadi saya sudah keliling di 6 kabupaten. Ya, sudah mulai menjelajah ke seluruh kabupaten. Dari Kabupaten Badung, ya, kemudian Kabupaten Gianyar, kemudian Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kelungkung, dan sekarang saya bertugas di Kabupaten Bangli ya. Lebih asik di mana nih Bu? Di mana-mana sama Ibu. Asiknya di mana-mana sama, karena di mana langit dijunjung di sana tanah dipijak. Di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung. Tapi lebih ada di Bangli ya. Oh, ini barangkali ya apa anugerah bagi saya. Jadi bobot saya bertambah Bu. Selama saya setahun di sini 5 kilogram bertambah. Kalau di tempat di Kelungkung, di Karangasem itu nggak sampai bobot saya 65 kilogram ya. Kalau di sini waduh nambah betul-betul Bu. Jadi wilayah di sini merupakan wilayah yang sangat adem, sangat sejuk ya. Jadi betul-betul ya, betul-betul menikmati saya di sini. Ya. Nah mungkin lanjut Ibu ya, mungkin memperkenalkan Badan Pusat Statistik. Jadi ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian dan bertugas bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya. Nah di sini kami mempunyai tugas untuk melakukan pendataan statistik dasar. Nah mungkin sebelumnya visi kami di BPS itu adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu tentang statistik, ya. Jadi kami bertugas untuk melaksanakan statistik dasar. Nah, statistik ini bisa dikumpulkan lewat sensus, lewat survei, kemudian juga ada registrasi maupun cara-cara lain ya. Saat sekarang itu kan teknologi informasi sangat maju ya. Nah, kalau sensus mungkin sudah banyak yang mengenal ya, setiap tahun berakhiran 0 kita akan melaksanakan yang namanya sensus penduduk. Kemarin 2020 kita melaksanakan sensus penduduk. Nah, kemudian tahun yang berakhiran angka 3 kita melaksanakan sensus pertanian. Nah, sebentar lagi Bu ya, tahun depan ini lagi 3 bulan mulai kita ini pelaksanaan sensus
pertanian, walaupun persiapannya itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Wow. Ternyata BPS ini mencakup segala bidang ya Bu ya? Betul Bu ya. Jadi sedangkan setiap tahun berakhiran 6 kita melaksanakan yang namanya sensus ekonomi. Jadi 2026 lagi sensus ekonomi. Nah itulah siklus kegiatan sensus. Tetapi untuk survei-survei, jadi setiap bulan, jadi ada survei bulanan, ada survei triwulanan, ada survei semesteran, ada survei tahunan, itu terus kita lakukan. Ya. Nah ternyata Sobat Setia PKBM ini Badan Pusat Statistik ini ya ternyata tidak hanya mencakup tentang penyensusan penduduk saja ya. Betul. Nah saya juga baru tahu nih ternyata bergerak di bidang ekonomi juga, pertanian juga ya Bu ya. Ternyata mencakup cakupannya luas gitu ya. Nah baiklah Bu, kali ini kita akan mengambil topik pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau resosek ya Bu ya. Nah bisa dijelaskan sedikit Bu nih pendataan awal registrasi sosial ekonomi itu seperti apa? Nah, ini pada tahun 2022 ini kami mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk melaksanakan yang namanya pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini. Nah, kegiatan ini ya ini adalah merupakan suatu kegiatan pendataan penduduk ya yang terkait juga dengan profil, dengan tingkat kesejahteraan, kondisi sosial ekonomi penduduk itu. Ya. Nah ini kita akan sasar seluruh penduduk, ya seluruh penduduk melalui pendekatan keluarga, gitu ya. Jadi pendataan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022 ini pendataannya. Nah, nanti data tersebut akan diolah pada tahun 2023. Iya, berarti ini untuk pendataan 15 Oktober sampai dengan 14 November ini terpakai untuk tahun 2023 ya Bu ya. Nah persiapannya sudah sejauh mana nih Bu? Benar. Jadi persiapan yang pertama kami sudah melakukan koordinasi, ya koordinasi baik di tingkat desa, kecamatan, kemudian dengan kabupaten, dengan seluruh OPD kami sudah melakukan rapat koordinasi, ya. Nah dan juga kami juga sudah mendapat dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga beserta jajarannya di bawah sampai dengan tingkat desa. Jadi kami melibatkan sebanyak 338 orang petugas untuk mendatangi ya. Jadi ini di mana kita bedakan ada sebanyak 264 orang sebagai petugas pendata lapangan, kemudian ada 66 orang petugas pemeriksa, dan ada 8 orang puseka. Jadi inilah yang akan bertugas mendata di lapangan selama 1 bulan itu. Ada tingkat-tingkatannya ya, tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa juga ya Bu ya? Iya, begini Bu, jadi maksud kita itu pembedaan dari tugas yang akan dilakukan oleh petugas sensus. Seperti PPL, dia akan melakukan pendataan dari satu keluarga ke keluarga berikutnya. Kemudian ada yang memeriksa, yang memeriksa PNL. Kemudian ada yang mengkoordinir, itu namanya koseka. Nah inilah yang akan bekerja, jadi berkoordinasi untuk melakukan pendataan di lapangan selama 1 bulan tersebut. Nah petugas ini ya jadi sebelum turun ke lapangan kita sudah latih. Yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kesamaan konsep definisi yang dari data yang kita kumpulkan di keluarga-keluarga tersebut di lapangan. Jadi ini kita latih dari tanggal 30 September kemarin ya sampai dengan tanggal 5 Oktober. Itu kita bedakan menjadi 2 gelombang. Ya, gelombang pertama tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober
gelombang 1, kemudian gelombang keduanya 3 Oktober sampai dengan 5 Oktober 2022 ini di Prentuasa. Jadi kita istilahnya TC kan mereka di sana, dapat akomodasi, ya. Nah di sana kita latih, yang tujuannya supaya konsep definisi yang diterapkan di lapangan itu sama seluruh Indonesia, dimanapun bertugas seperti itu. Jadi dan dipermudah, betul. Nah, Bu, sedikit lagi di pertanyaannya. Nah, dalam melakukan pendataan di lapangan, baik di lapangan atau di mana gitu ya, Bu ya. Nah, pendataan ini apakah melibatkan atau bersinergi dengan siapa aja sih, Bu? Iya, betul. Jadi di sini kami tidak bekerja sendiri, jadi di tingkat desa. Jadi ini karena sasaran ini kan penduduk, jadi penduduk yang paling dekat itu adalah dengan desa. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan semua desa, bahkan petugas pendata lapangan yang kita rekrut itu sebagian besar mendapat rekomendasi, karena ada rekomendasi dari kepala desa, karena beberapa desa di Trunyan itu tidak bisa memberikan petugas kepada kami, sehingga dari petugas dari di luar Trunyan kita arahkan di sana. Karena medannya ya. Saya tidak tahu itu dari ini ya, belum memberikan saja sampai batas waktunya ya kita datangkan petugas. Nah di sini juga jadi kami akan berkoordinasi dengan tugas di Trunyan ataupun desa-desa lain ya, itu di dalam memperlancar pendataan, sehingga pelaksanaan 1 bulan itu akan bisa kami laksanakan dengan kualitas data yang kita harapkan. Nah, Bu, semakin asik aja ya obrolan kita di siang hari ini. Nah, kita jeda sejenak ya, Bu ya, dan kita akan kembali ngobrol-ngobrol gitu ya, membahas tentang pendataan ini setelah 1 buah lagu berikut ini. Kami dan warga Bangli tercinta, masih tetap seksi di 102,4 FM KBFM Bangli, dan masih bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Insinyur Anak Agung Ayu Rake Suarningsih, yang masih di studio ya, yang masih setia mendampingi kita dan akan berbagi informasi terkait dengan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Masih semangat Ibu? Semangat. Iya, memang harus semangat ya Bu ya, apalagi cuacanya sekarang cerah. Sudah seperti kemarin-kemarin ya. Nah Bu, saya ingin bertanya juga nih, dalam melakukan pendataan Ibu ya, nah seperti yang kita ketahui bersama ya, di wilayah Kabupaten Bangli itu kan cukup luas Ibu ya, terutama khususnya di wilayah Kintamani ini ya, selain penduduknya yang begitu luar biasa ya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangli. Kintamani ini merupakan penduduknya yang paling banyak dan juga medannya yang wow gitu ya, cukup berat untuk menjangkau medan-medan tersebut ya Bu ya. Nah, untuk antisipasi nih Bu nih, mengalami kendala-kendala tertentu gitu ya, antisipasinya itu dalam bentuk apa saja nih yang sudah dipersiapkan? Baik Bu Nia, jadi memang lokasi atau geografis Bangli ini ya, hanya yang bagus itu mungkin ya boleh dikatakan di 3 kecamatan ya. 1 kecamatan ini cukup berat ya. Nah di sini kami sudah artinya berkoordinasi pertama dengan kecamatan, nanti kecamatan juga berkoordinasi dengan desa untuk membantu kelancaran untuk kelancaran di dalam pendataan. Jadi di dalam melakukan non teknisnya, membantu non teknis, terutama nanti di dalam bertemu dengan responden. Kami menyadari bahwa di samping geografis yang berat, responden atau keluarga yang akan kita kunjungi itu sebagian besar kan pekerjaannya sebagai petani, katakan petani. Nah, kemudian mereka pada jam-jam siang hari ini mungkin tidak ada di rumah. Nah, ini kami jadi yang kami lakukan, kami berkoordinasi dengan desa dan juga kepala dusun, tujuannya untuk menginformasikan kepada keluarga-keluarga di sana bahwa kami akan datang pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Jadi untuk memperlancar, jadi itu koordinasi yang kita lakukan sehingga mereka akan ada di rumah. Mungkin tidak semua ada di rumah, yang mungkin salah satulah yang bisa memberikan informasi tentang keadaan sosial ekonomi di keluarga tersebut.
Gitu. Sehingga kendala mungkin kendala berat, yang geografis yang berat tidak akan terlalu sering kita sana itu supaya kan memperlancar, mempermudah kerja dari petugas kami. Gitu. Nah itu dari sisi eksternal kita. Kalau dari petugas kami sudah siap pelatihan, kemudian segala dokumen yang diperlukan seperti kuesioner, kemudian juga APD untuk petugas. Jadi kami meskipun tugas ke lapangan itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kami sudah sediakan hand sanitizer, kemudian juga masker, supaya tetap bukan hanya petugas kami yang sehat, tapi responden pun yang sehat. Jadi di sana, jadi segala kelengkapan sudah siap, dan besok kami akan melaksanakan apel siaga dengan perwakilan petugas di kantor. Jadi menunjukkan bahwa kami sudah siap melaksanakan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 ini di Kabupaten Bangli. Gitu. Jadi segala persiapan sudah kita laksanakan. Nah Bu, cara mengatasi masyarakat Ibu yang belum mengerti tentang pendataan ini. Nah, khususnya di tempat-tempat yang mungkin agak terpelosok gitu ya Bu ya, agak di pedalaman seperti itu. Nah, kemungkinan ada beberapa masyarakat yang enggan untuk kita jumpai ataupun ajak berkomunikasi gitu ya terkait dengan pendataan ini. Nah, apabila ada masyarakat yang seperti itu nih Bu, nah bentuk antisipasinya itu seperti apa Bu? Begini Bu, kita terus melakukan edukasi, jadi melakukan pembelajaran untuk pembinaan pada masyarakat bahwa statistik itu penting dengan kita melibatkan di samping kepala dusun, berbekal, dan juga ada Babinsa, Babin Kaptipmas itu juga kita libatkan untuk memberi pemahaman bahwa data ini digunakan sangat penting. Digunakan untuk apa? Karena data Rexosek ini itu adalah merupakan data yang akan digunakan untuk perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi di sana, jadi kita mengusahakan bahwa siapa sih yang dipercaya di desa oleh masyarakat itu untuk memberikan pemahaman bahwa ini sangat perlu kita lakukan. Karena dari kegiatan Rexosek ini kita akan mendapatkan output kita berupa data kependudukan, di mana penduduk itu akan diperingkatkan. Jadi siapa sih keluarga yang paling rendah kondisi sosial ekonominya sampai yang tertinggi. Itu dalam satu SLS, satu dusun, satu banjar, itu satu lingkungan kalau di kelurahan seperti itu. Jadi itu sistem yang kami lakukan. Istilahnya kami tidak kerja sendiri, koordinasi itu. Nah Bu, untuk pendataan ini ya, menyangkut masyarakat yang sudah berumur berapa saja nih Bu? Apakah bayi juga termasuk, ataukah orang-orang yang sudah tua saja atau remaja? Nah, bisa dijelaskan sedikit Bu? Ibu, untuk pendataan Rexosek ini ya, itu adalah sasaran kita adalah 100% penduduk, termasuk bayi yang baru lahir. Karena ada tentang data kependudukan. Jadi sampai semua setua-tuanya itu, jadi yang penting penduduk, jadi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Bangli itu kita data semua. Jadi kita catat siapa saja yang berada pada dalam satu keluarga tersebut. Nah, itu semua kita catat, gitu. Dan nanti pertanyaannya sesuai dengan ini kuesioner kita. Gitu. Nah Bu, apabila ada masyarakat yang pengen tahu gitu ya, atau mengetahui tentang pendataan ini, pendataan yang dilaksanakan ini ya, pendataan awal registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 ini. Nah, mungkin bisa berkonsultasi ataupun bertanya-tanya, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin tahu gitu ya, atau mungkin ada yang ingin gitu ya ikut serta untuk ikut pendataan, mungkin itu bisa Bu ya? Ya, begini Bu, untuk sebagai petugas itu sudah kami rekrut ya, itu yang saya ungkap tadi sebanyak 338 orang itu sudah. Tetapi kalau ingin tahu tentang kegiatan Rexosek ini bisa konsultasi langsung kepada kami, kami akan menjelaskan, ataupun lihat di website kami juga bisa banglikap.bps.go.id sudah lengkap ya aplikasinya ya. Nah itu, dan mungkin masyarakat ada yang mungkin belum mengerti ataupun belum paham terkait pendataan ini ya, mungkin bisa langsung atau mungkin bisa langsung ke kantor BPS saja ya Bu, boleh juga ya. Asalkan jangan
mengorek informasi pada orang yang kurang tepat gitu ya, karena informasinya akan menyimpang tentunya Bu ya. Nah, Ibu, kita jeda dulu ya. Selamat siang rekan-rekan keluarga Bangli tercinta, masih di seputaran kantor Bupati Bangli ya, dan masih di 102,4 RPI KBFM Bangli, dan masih juga bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Ibu Insinyur Ana Agung Ayuraka Suarningsih MM, yang saat ini masih di studio ya, yang masih berbagi informasi kepada masyarakat Bangli terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 atau Resosek ya. Nah Bu, saya ingin bertanya lagi nih, sebenarnya manfaat daripada pendataan ini apa sih Bu sebenarnya? Apa ada pengaruhnya nih terhadap masyarakat? Nah, ini Bu, jadi output utama dari kegiatan Resosek ini adalah dalam data untuk perlindungan sosial ya. Jadi reformasi perlindungan sosial yang digunakan untuk integrasi program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang saya ungkap tadi akan diperingkatkan keluarga itu dari Komisi Sosial Ekonomi paling rendah sampai paling tinggi. Nah, di samping itu ya, pemanfaatan data Resosek ini jadi di dalam pertama memberi pelayanan admin, misalnya untuk pelayanan pembuatan kartu KK, KTP, akte kelahiran ya, kemudian termasuk nanti pelayanan door to door kepada bagi lansia maupun yang disabilitas, karena juga akan ditanyakan itu tentang disabilitas. Nah, di samping itu juga ada priorisasi penerima bantuan atau program ya, jadi ada sinkronisasi serta verifikasi dan validasi data untuk bantuan gitu ya, seperti misalnya pemberian vaksin, kemudian bantuan sembako, BLT desa dan lain-lain. Jadi itu program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi harus kita terdata dulu biar tahu gitu ya. Kemudian ini sangat penting nih di desa dan kabupaten Bu ya, sebagai basis data untuk perencanaan ya. Jadi data ini akan bisa digunakan untuk data pendukung pada saat Musrenbangdes maupun Musrenbang tingkat kabupaten. Nah itu karena data kabupaten ya. Nah ini mungkin juga untuk masyarakat yang punya usaha itu, ini juga untuk pengembangan UMKM. Jadi data dari hasil Resosek ini akan digunakan juga untuk pengembangan UMKM, seperti misalnya pembentukan kelompok usaha atau manajemen bersama, inisiasi program untuk pelatihan kewirausahaan, ya, kemudian untuk pengembangan UMKM. Nah ini begitu penting, begitu banyak manfaat yang bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi di sana ininya. Tentunya pendataan ini harus sudah terdata gitu ya Bu ya, seluruh penduduk ini. Nah Bu, apabila nih Bu ya, ada anggota masyarakat yang terdata di tahun 2022 nih, seperti yang terjadwal di jadwal pendataan tadi ya Bu ya. Nah, dan di awal tahun 2023 ada yang meninggal gitu Bu ya. Nah, tindak lanjutnya itu bagaimana Bu? Jadi di BPS juga sudah memperhitungkan, sudah memikirkan itu tentang pemutakhiran data, supaya data ini konsisten adanya dan benar nanti kondisi di ini. Jadi kita juga di BPS sudah berpikir itu sampai tahun 2024 untuk melakukan mungkin validasi data ini ya. Nah nanti mungkin kita memberikan metodologi karena sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 itu tentang satu data Indonesia, di mana BPS itu kan sebagai pembina. Jadi kami sudah di BPS itu akan menyiapkan sudah di mana metodologi untuk pemutakhiran data. Sehingga data itu kita harapkan kan objektif dan nanti juga tepat sasaran kalau digunakan untuk program-program perlindungan sosial itu. Menarik sekali ya Bu ya. Nah Bu, di waktu kita juga sudah mepet sekali nih. Tak terasa ya Bu ya, cepat sekali waktunya berlalu. Nah sebelum kita closing nih Bu, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat ataupun himbauan-himbauan kepada masyarakat terkait dengan pendataan ini Bu, bisa disampaikan silakan. Baik Bu Nia, jadi pada kesempatan yang baik ini kami memohon kepada seluruh penduduk
di Kabupaten Bangli ya untuk nanti menerima petugas dan tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan data yang seobjektifnya, yang sebenar-benarnya, apa adanya ya. Nah, untuk mempermudah barangkali bisa menyediakan sertifikat dari hasil sana sehingga kita akan hanya sebagai pendukung untuk melihat siapa saja sih yang ada di keluarga tersebut ya. Jadi mohon bantuannya untuk menerima petugas dan memberi data yang objektif. Karena tujuan kita di sini kan mendapatkan data yang berkualitas. Supaya nanti data yang akan digunakan ini untuk program-program perlindungan sosial menjadi tepat sasaran. Nah, kemudian juga pada kesempatan yang baik ini kami dari BPS sudah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga beserta jajaran di bawah sampai pada tingkat desa yang telah membantu kelancaran. Jadi koordinasi sudah kami lakukan terus. Jadi apalagi Bapak Bupati juga sudah mengeluarkan semacam surat instruksi kepada seluruh OPD, kemudian pada camat dan juga sampai kepada desa dan himbauan pada masyarakat untuk memperlancar, membantu pendataan ini dan juga memberikan data yang objektif. Mungkin sekali lagi Ibu bisa sampaikan nih kalau misalkan ada keluhan-keluhan dari masyarakat ya bisa kemana saja. Mungkin ada masyarakat yang tadi mungkin belum sempat mendengar gitu ya. Silakan Ibu kemana aja nih bisa berkonsultasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin tahu tentang kegiatan sosial atau tentang Badan Pusat Statistik, silakan boleh datang ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Jalan Letu Sobat nomor 13 di sebelah timur alun-alun Kota Bangli, alun-alun Kota Bangli ya. Untuk mencapainya mudah, sangat mudah. Alun-alun Bangli. Kalau alun Bangli, kelilingilah alun-alun Bangli. Kalau tidak tahu, lihat papan kita sudah tertera di sana. Nah, kemudian satu hal lagi permohonan kami pada masyarakat, pada penduduk, kalau ada yang belum didata atau terlewat data, jadi mohon bisa mengisi link di seperti ini s.bps.go.id ya garing penduduk _ terlewat. Nah, itu berarti itu yang belum terdata belum terdata, silakan. Jadi atau kalau tidak bisa mengisi link ini, jadi bisa datang ke BPS gitu. Dan kami juga sudah bersurat jadi untuk membantu ya mensosialisasikan kegiatan itu. Bu, tak terasa ya waktu kita ya sudah sedikit sekali gitu ya sahabat setia. Nah, semakin asik aja ya obrolan kita ya Bu ya. Kalau sebenarnya kita masih ada waktu ya ingin membahas berkaitan dengan PPS ataupun pendataan ini lebih lanjut lagi ataupun lebih meluas lagi ya Bu ya. Tapi waktu kita tidak mengizinkan untuk itu ya karena terbatas sekali cuma 1 jam gitu ya Bu. Nah, terima kasih Ibu sudah berbagi informasi menarik kepada masyarakat Bangli dan tentunya sekarang ini masyarakat sudah mendengar dan sudah memahami gitu ya. Bagi yang kurang paham ataupun kurang mengerti apa sih itu Badan Pusat Statistik gitu ya, ataupun pendataan registrasi sosial ekonomi itu seperti apa gitu ya. Nantinya juga masyarakat biar bisa siap gitu ya untuk didata ya dan bisa mempersiapkan apa-apa saja syaratnya untuk pendataan ini. Dan baiklah sobat setia kami dan keluarga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Ibu Insinyur Ana Agung Airake Suwarnasri FM ya, yang sudah selama kurang lebih 1 jam sudah menginformasikan terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 yang disingkat dengan Resosek. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu. Mungkin nanti kita akan bisa berbincang-bincang kembali dengan topik yang berbeda gitu ya. Tentunya masih tetap menarik gitu ya Bu ya. Baiklah sobat setia KBRFM Bangli, tetap stay tune di 102,4 FP KBRFM.